salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Hasna Putriutami dari Prodi PPKN 2019 akan sedikit mempresentasikan mengenai essay yang telah saya buat. Sebelumnya saya mohon maaf pada saat presentasi nanti saya tidak akan menampilkan video wajah untuk mengurangi rasa grogi saya. Baiklah, langsung saja ke sesi presentasi. Materi dalam PowerPoint bisa sekalian disimak. Oke, baik. Kita masuk ke presentasi. Tadi kita sudah perkenalan ya. Nama saya Hasna Putriutami dari kelas 6 PAP UKMP. Judul esai yang saya buat adalah Kerajinan Tangan dari Plastik Bekas sebagai langkah menjadikan lingkungan lebih sehat di tengah pandemi COVID-19. Lalu, latar belakang yang membuat saya mengambil topik ini adalah kenyataan penggunaan plastik yang begitu besar di dalam masyarakat, yang jika tidak diperhatikan lebih lanjut akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Berikut adalah pendahuluan yang telah dibuat. Data dari Bulan Lengkap tahun 2018 diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar penggunaan kantong plastik per tahun, sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Artinya apa? Artinya bahwa plastik dipergunakan dalam jumlah yang besar. Jumlah penggunaan plastik yang besar menjadi masalah apabila mengingat plastik memiliki sifat sulit terdegradasi. Lalu ada fakta tambahan, yaitu bahan pembuat plastik adalah bahan yang sulit terurai sehingga membutuhkan 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Dampaknya adalah menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Dampak negatif dari penggunaan plastik yang tinggi terhadap lingkungan diantaranya adalah plastik yang sudah tidak digunakan dan dibuang begitu saja ke tanah akan menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Yang kedua, membunuh hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Yang ketiga, mengganggu jalur resapan air dan sebagainya. Untuk mengatasinya, beberapa orang mencoba membakar plastik. Namun apabila pembakaran kurang sempurna dan partikel tidak terurai dengan baik akan menyebabkan dioksin di udara. Jika manusia menghirup dioksin, manusia akan rentan terhadap penyakit, sehingga pembakaran sekiranya bukan langkah yang tepat mengatasi sampah plastik. Lalu, ditambah kenyataan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat lebih ekstra untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih untuk menghindari persebaran virus. Namun, permasalahan lingkungan yang disebabkan sampah penggunaan plastik menimbulkan kekhawatiran berlebih akan penyebaran COVID-19 yang semakin melebar. Berdasarkan pendahuluan ini, maka saya membuat pembahasan sebagai berikut. Ini dia bahwa kerajinan dari plastik bekas memiliki beberapa bentuk yang bisa dimanfaatkan secara pribadi ataupun dijual. Jika dijual, maka dapat meningkatkan penghasilan di tengah pandemi. Berikut beberapa bentuk yang berasal dari kerajinan tangan plastik bekas. Yang pertama adalah bunga artifisial. Bahan yang dibutuhkannya, tas plastik restek bekas, gawat galvanis, lem tembak, benang jahit oase. Alat yang dibutuhkan, gunting panjang, gunting kecil, melengkung, cutter, tang potong kawat, alat lem tembak. Metode pembuatan bunga artifisial. Potong tas plastik kresek menjadi 4 lembar. Ikat bagian tengah lipatan dengan kawat atau benang jahit sampai kencang menyerupai dasi kupu-kupu. Buka lembar demi lembar lipatan plastik membentuk mekar bentuk bunga anyelir. Ratakan bagian dari bunga yang tidak rata. Buat tangkai bunga dari kawat galvanis ukuran agak besar. Lilit batang tangkai dengan plastik kresek warna hijau. Buat daun diambil dari plastik warna hijau. Gunting sesuai pola daun. Buat sebanyak 2 lembar dan lekatkan keduanya dengan kawat di tengahnya. Rangkai daun ke bunga sudah jadi. Apabila dikehendaki daunnya banyak, maka dapat dikreasikan sendiri. Makin banyak bunga yang dirangkai, makin cantik bunga tersebut. Gunakan untuk hiasan di atas meja, sehingga meja akan tampak indah. Berikut salah satu contoh hasil pembuatan bunga artifisial. Yang kedua adalah pot bunga. Selain plastik bekas yang dapat dirangkai menjadi kerajinan tangan, botol plastik bekas juga bisa. Salah satunya adalah ini, pembuatan pot bunga. Bahan dan alat, botol plastik bekas, pisau, hiasan, pupuk, tanah untuk menanam, dan tanaman. Metode pembuatannya, potong botol plastik menggunakan pisau sesuai pola yang diinginkan. Ukuran pemotongan botol plastik dapat dikira-kira saja. Beri hiasan sesuai dengan keinginan. Misalnya kita berkeinginan membuat pola panda pada pot bunga, maka tutupi sekeliling botol yang telah dipotong menggunakan karton berwarna putih. Lalu karton berwarna putih
berwarna hitam dipotong menjadi pola mata panda. Mata panda dapat dibentuk besar atau kecil sesuai keinginan. Beri pula pola hidung, mulut panda, dan sebagainya. Bagian pemberian hiasan ini dibebaskan berdasarkan kreativitas pembuatan. Lubangi bagian bawah botol agar air tidak mengendap di dalam botol. Pot bunga telah jadi, lalu masukkan sejumlah pupuk dan tanah ke dalam pot bunga. Masukkan bibit tanaman yang ingin ditanam. Yang ketiga adalah lampu hias. Bahannya sama dari botol plastik bekas. Metode pembuatannya, buat bentuk pola nanas terlebih dahulu. Potong botol plastik dan sendok plastik sesuai pola. Satukan botol dengan sendok sesuai pola menggunakan lem. Sendok yang telah disatukan dengan botol dicat warna kuning. Potong botol membentuk pucuk nanas, lalu cat warna hijau. Pasang lampu di dalam pola yang telah dibuat. Pasang tiang berdirinya lampu. Gunakan lampu yang khusus untuk lampu hias. Pasang tiang berdirinya lampu. Nah, ini salah satu gambaran dari pembuatan botol plastik bekas dalam bentuk kerajinan tangan. Kesimpulannya, permasalahan lingkungan dikarenakan plastik perlu penanganan yang kreatif yang dibuat menjadi kerajinan tangan. Selain untuk menjadikan lingkungannya sehat karena bahan yang sulit terurus seperti plastik dapat tertangani, tapi di kondisi pandemi saat ini yang mengharuskan masyarakat lebih ekstra menjaga lingkungan, kerajinan tangan juga bernilai ekonomis apabila pembuat bermaksud untuk menjualnya demi meningkatkan penghasilan. Pembuatan kerajinan tangan juga tidak begitu sulit dan dapat dilakukan oleh segala usia. Termasuk dapat dilakukan oleh generasi muda. Generasi muda dengan segala pikiran kreatif dan inovatifnya mengembangkan beberapa bentuk kerajinan tangan seperti bunga artifisial dari tas plastik bekas, tapak bunga, dan lampu hias yang terbuat dari botol plastik bekas. Dengan demikian, permasalahan lingkungan dikarenakan penggunaan plastik yang tidak diperhatikan akan tertangani secara baik dalam bentuk pemanfaatan yang kreatif. Berikut adalah pesan yang ingin saya sampaikan, bisa disimak secara mandiri. Sekianlah presentasi dari saya. Besar harapan saya untuk dapat bergabung di dalam UKM penelitian UNES. Mohon maaf apabila selama presentasi ini terdapat beberapa kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.